Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya dalam membuat pola. Di sini saya menggunakan ukuran dari salah satu bunda yang mengukur badan sendiri. Beliau ingin membuat gamis longgar, jadi penambahannya sekitar 6 cm dari ukuran pas badan. Ukuran ini sebagai contoh saja. Untuk membuat pola dasar wanita ini kita melalui 3 tahap. Pertama kita akan membuat pola belakang, lalu tahap kedua membuat pola depan, dan tahap ketiga kita membuat pola lengan. Kenapa berbeda pola depan dan pola belakang? Karena pola depan itu lebih besar dari pola belakang. Oke, kita akan mencoba membuat polanya per tahap. Oke Bu, kita akan membuat pola belakang. Pola belakang dimulai di sebelah kanan kertas. Ini ukurannya, lingkar badan ini udah penambahan ya, sudah penambahan 6 semua. Lingkar pinggang juga tadi ukuran pas sudah ditambahkan 6. Kita masuk rumus pertama. Rumus pertama, lingkar badan kita bagi 4, lalu dikurang 1. Lingkar badannya 88, kita bagi 4, lalu dikurang 1. Ini 22 dikurang 1 sama dengan 21. Ini A, B, 21. Kemudian dari garis AB turun panjang punggung. Panjang punggungnya di sini 37. Jadi dari garis A ke B ini kita turun 37. Ini kita buat garis C. Ini 37. Ini garis C. Garis C ini sama dengan garis pinggang. Garis C ukurannya 21. Garis C membentuk persegi panjang. Dari garis C, dari garis pinggang, kita naik panjang sisi. Panjang sisi di sini panjang sisinya 18. Jadi kita naik 18. Ini titik D. Lalu kita garis lurus. Kemudian kita ke titik B. Titik B ini titik leher. Dari B ini kita turun 1,5. Ini rumusnya nanti bila ingin ada perubahan dari ukuran 1,5 itu bisa disesuaikan dengan modelnya. Ini masih berupa pola dasar. Ini kita buat titik E. Dari B ini kita masuk rumus. Untuk kita masuk rumus kedua. Lebar punggung kita bagi 2, lalu kita bagi 3. Lebar punggungnya 34, kita bagi 2, lalu kita bagi 3. Jadi hasilnya 5,6. 5,6 ini kita cari yang terdekatnya. Jadi dari B kita ukur. Ini kita buat titik F. Kemudian kita buat garis lengkung, garis lehernya. Ini garis leher. Kemudian kita masuk rumus untuk titik A. Kita masuk rumus ketiga. Rumus ketiga, panjang punggung kita kurang panjang sisi, kita bagi 4. Jadi panjang punggungnya di sini 37. Kita kurang 18, lalu kita bagi 4. Hasilnya 4,75. Ini saya buat yang terdekat 4,5. Jadi dari A kita turun 4,5. Ini kita buat titik G. Ini namanya garis bahu. Selanjutnya dari G ke D ini kita ukur lalu kita bagi 2. Lalu ini saya buat titik H. Ini kita garis lurus ke samping,
garis putus-putus. Ini sebagai garis bantu kita nanti membuat kerung lengannya. Oke, selanjutnya dari H ini kita ukur setengah lebar punggung. Setengah lebar punggungnya 17. Jadi kita ukur 17. Di sini 17. Lalu kita garis ke atas. Ini kita garis ke atas. Sebagai garis bantu nanti kita membuat kerung lengan. Selanjutnya dari F ini kita ukur bahunya. Dari F kita ukur 13. Sini 13. Ini kita buat titik I. Selanjutnya kita ke bagian ketiak. Ini titik D. Titik D turun 1 cm. Ini udah rumusnya. Turun 1 cm. Keluar 1 cm. Ini bisa ada perubahan bila bentuk kerungnya kurang, maksimal turun 2 cm dan keluar 2 cm. Ini titik J, ini titik K. Kemudian dari I kita garis lurus ke H. Lalu kita buat garis putus-putus dari pertengahan pertengahan H, garis H ke J ke K. Ini kita buat garis lengkung. Boleh menggunakan penggaris seperti ini membantu membentuk lengkungan. Kita buat garis putus-putus dulu karena nanti kita harus sesuaikan dengan pola depannya. Kemudian kita ke bagian pinggang. Bagian pinggang kita masuk kupnat. Kupnatnya 1/10 lingkar pinggang. 71 jadi 7,1. Ini. Kemudian kupnatnya kita ukur 3 cm ke samping. 3 cm ini kita bagi 2. Jadi ini 1,5, ini 1,5. Kemudian kita garis lurus ke atas dan ke bawah, garis putus-putus. Untuk ke atas ini ukur 14. Untuk kupnat ke atas 14, untuk kupnat ke bawah 11. Ini 14 dan ini 11. Selanjutnya kita buat garis segitiga. Ini garis segitiganya. Lalu untuk garis pinggang ini kita masuk rumus. Ini rumus keempat. 1/4 lingkar pinggang. Lingkar pinggang kita bagi 4, lalu kita tambah 2. Jadi lingkar pinggangnya 71 bagi 4 ditambah 2, 17,75 ditambah 2 sama dengan 19,75. Nah, ini kita cari yang terbesar saja karena ini bagian pinggang kita ingin lebih longgar. Jadi ini kita bulatkan 20. Jadi untuk pinggang garis C ini kita ukur 20. Ini titik L. Kemudian kita garis. Dari K ke L ini kita garis. Oke, selanjutnya dari garis pinggang ini kita turun tinggi pinggul. Di sini tinggi pinggulnya 19. Ya, kita garis, ini namanya garis pinggul. Ini garis pinggul.
Ini saya buat titik M. Di sini kita masuk 1/4 lingkar pinggul. 4 lalu jadi pan 3 kita bagi 4 dikurang 1,75 dikurang 1. Di sini saya bulatkan jadi 21 dikurang 1 sama dengan 20. Ini kita buat 20. Ini titik M. Kemudian dari garis pinggang kita turun panjang rok. Di sini saya contohkan panjang biar agak mudah melihatnya nanti perbandingannya. Saya contohkan di sini turunnya 35 aja. Ini sebagai contoh aja 35. Karena gambarnya terlalu besar nanti nggak begitu jelas kelihatan ke atas. Jadi ini kita rubah 35 panjangnya. Lalu kita garis lurus bagian bawahnya ini. Ini garis garis N. Garis N ini sama lebarnya dengan lingkar pinggul. Ini ukurannya juga 20. Lalu kita garis putus-putus ke atas. Ini N. Nah, ini namanya ujung rok. Ujung rok ini penambahannya 5 cm. Kemudian naik ke atas untuk kita membentuk lengkungan lebih cantik. Ini 1,5 sampai 2 cm. Di sini saya buat 1,5. Ini saya garis lengkung menggunakan penggaris lengkung. Jadi ini nanti kita buang. Ini saya buat titik O aja. Ini titik. Dari L kita tarik garis ke O. Nah, seperti ini. Ini kita sudah mendapatkan pola belakang. Selanjutnya untuk bagian leher. Bagian leher ini kan masih ukuran pas leher. Ini bisa kita lakukan untuk agak longgar. Ini kita turun 2 cm. Ke samping juga 2 cm. Lalu kita buang. Ini kita buang. Ini nanti kita gunting. Jadi nanti tidak terlalu tercekik. Kecuali kalau ibu ingin membentuk kerah Shanghai, ini bisa dipakai yang garis lengkung pola dasarnya. Tapi bila tidak memakai kerah, ini kita kurangin supaya tidak terlalu tercekik. Oke Bu, kita sudah mendapatkan pola belakang. Selanjutnya kita ke